Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Puspaningrum akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat yang berjudul Review Jurnal Nasional dan Internasional. Sebagai pendahuluan, STEM sebagai sebuah pendekatan gitu. Jurnal pertama, yaitu Jurnal Nasional. Judul Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Videoscript pada Materi Koloid untuk Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika tahun akademik 2016-2017. Permasalahan yang diungkap dalam jurnal ini adalah penggunaan media pada materi koloid hanya sebatas buku teks, dan beberapa sekolah yang menggunakan media slide PowerPoint itu dikarenakan fasilitas sekolah yang mendukung. Sementara kalau fasilitas sekolah yang tidak mendukung, tidak memakai PowerPoint. Permasalahan ini berdampak pada mata kuliah kimia di perguruan tinggi. Dikarenakan sulitnya materi koloid akan semakin sulit ditambah pemahaman konsep yang kurang. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan media yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam kegiatan belajar. Maka dibuatlah media video animasi berbasis videoscript. Tujuan penelitian untuk mengetahui cara mengembangkan media video animasi berbasis videoscript sebagai media belajar dan membandingkan tanggapan mahasiswa dengan media audiovisual pada materi koloid. Permasalahan yang ditemukan, mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari materi kimia baik di SMA maupun di perkuliahan. Hal ini karena mahasiswa kurang tertarik dengan materi kimia. Mahasiswa belum pernah belajar dengan media video animasi dan media audiovisual selama proses belajar mengajar di SMA maupun di perkuliahan. Solusi yang diberikan oleh peneliti: perlu dikembangkan kembali media pembelajaran menggunakan videoscript dengan tampilan yang lebih menarik. Sebelum merencanakan media, pemilihan konsep yang disesuaikan membuat media yang dikembangkan jauh lebih mudah. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Kelebihan pada produk ini adalah menggunakan aplikasi videoscript yang menarik sehingga menambah minat belajar mahasiswa. Dampak dalam dunia pendidikannya adalah pengembangan media video animasi menggunakan videoscript ini dikategorikan sangat baik. Dilihat dari presentasi, ratanya sebesar 96,6%, yang layak digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam proses belajar mengajar. Subjek atau sampel yang digunakan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan fisika berjumlah 35 orang yang terbagi menjadi 2 kelas dengan masing-masing kelas media videoscript berjumlah 16 dan kelas media audiovisual sebanyak 19 orang. Temuan penelitian terbaru, penulis makalah tidak menemukan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Putra Purnama, Erdawati, dan Muhammad Nazar. Jurnal kedua, pengembangan media pembelajaran berbasis video animasi dalam smartphone pada materi sistem kekebalan tubuh manusia untuk siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Banda Aceh. Permasalahan yang diungkap. Beberapa materi biologi ada yang bersifat abstrak seperti materi sistem kekebalan tubuh dan pada manusia sehingga tergolong sulit bagi siswa untuk mempelajarinya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah media pembelajaran untuk membantu siswa mempelajari materi sistem kekebalan tubuh. Selain itu, banyak kalangan siswa di SMA tertarik menggunakan smartphone, sehingga smartphone akan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk pembelajaran yang menyenangkan. Tujuan penelitian: mengembangkan serta mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis video animasi yang dijalankan pada smartphone. Permasalahan yang ditemukan, hal ini sejalan dengan survei di SMA Negeri 5 Banda Aceh. 66% siswa-siswi SMA kelas 12 menyatakan tidak menyukai materi sistem kekebalan tubuh karena terlalu sulit atau rumit. Oleh karena itu, guru tidak cukup menjelaskan materi khususnya sistem kekebalan tubuh secara verbal. Perlu adanya komponen pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar seperti menggunakan alat,
atau media belajar sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi. Solusi yang diberikan peneliti. Solusi yang diberikan adalah media yang dibuat harus menarik dalam pemilihan warna, desain gambar, dan tidak terlalu panjang durasinya sehingga membuat siswa-siswi bosan dalam proses pembelajaran. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Kelebihan dari media ini adalah meningkatkannya presentasi minat belajar pada siswa-siswi SMA di Banda Aceh. Dampak dalam dunia pendidikan bahwa media pembelajaran berbasis video animasi dalam smartphone secara keseluruhan termasuk kategori layak. Subjek atau sampel yang digunakan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 2 dosen biologi sebagai ahli materi dan 2 dosen ahli media. Sampel pada uji praktikalitas adalah 2 guru biologi SMA Negeri 5 Banda Aceh serta 2 kelas siswa 11 SMA Negeri 5 Banda Aceh. Temuan penelitian terbaru. Penulis makalah tidak menemukan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sultia Linikasari, Anton Widianto, dan Samsul Kamal. Jurnal ketiga, media pembelajaran berbasis video animasi pada mata kuliah logika dan algoritma 1. Permasalahan yang diungkap, tenaga pendidik masih belum bisa mengembangkan materi pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan maksimal. Kecenderungan banyak tenaga pendidik masih menggunakan konsep student-centered learning dalam memberikan materi ajar kepada mahasiswa. Akibatnya mahasiswa menjadi jenuh, tidak tertarik dalam mengikuti materi perkuliahan karena materi perkuliahan disajikan dengan monoton. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut yaitu supaya materi logika dan algoritma menjadi lebih menarik karena disajikan dalam format video. Permasalahan yang ditemukan, kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Akibatnya mahasiswa menjadi kurang fokus, merasa jenuh, dan dengan materi disampaikan, bahkan mahasiswa sering ketinggalan materi dikarenakan tidak masuk kelas. Materi yang diterima oleh mahasiswa masih belum menggambarkan pengetahuan yang sebenarnya karena daya analisa dan pemahaman pada tiap mahasiswa berbeda-beda. Solusi yang diberikan peneliti dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dapat menjadi solusi dalam penyajian materi agar tidak monoton. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif berupa video animasi dan dapat mahasiswa tidak menjadi jenuh dan bersemangat dalam memperhatikan materi perkuliahan logika dan algoritma 1. Dengan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif dapat menjadi solusi bagi mahasiswa yang tertinggal materi pertemuan karena dengan video mahasiswa dapat mengulang-ulang materi tersebut dan mengunduhnya pada tautan yang disediakan kapan dan di mana saja. Subjek atau sampel yang digunakan mahasiswa-mahasiswi STMIK Bina Insani. Temuan penelitian terbaru, penulis makalah tidak menemukan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Rita Wahyuni Arifin. Jurnal pertama, jurnal internasional yang berjudul Developing of Instructional Media-Based Animation Video on Enzyme and Metabolism Material in Senior High School. Permasalahan yang diungkap, pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar yang berkaitan dengan video animasi pada materi enzim dan metabolisme. Baiklah, permasalahan yang ditemukan pada tahap perencanaan dilakukan perencanaan pengembangan media video animasi berbasis video yang dapat membantu siswa dalam memahami materi dengan mudah. Solusi yang diberikan peneliti adalah peran guru yang harus mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih untuk dapat mengikuti perkembangan yang menguntungkan sebagai bahan pembelajaran mandiri. Siswa dapat menggunakan sumber daya ini tanpa dibatasi ruang dan waktu dengan memasukkan video animasi on laptop atau gadget. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Dengan memanfaatkan video animasi, siswa dapat menilai materi secara mandiri. Hal ini dapat menjadi keuntungan bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas laptop untuk setiap siswanya. Dan secara ekonomis, bahan ajar ini lebih murah dan terjangkau bagi sebagian besar sekolah di Indonesia. Subjek atau sampel yang digunakan adalah kelas 12 IPA 5. Temuan penelitian terbaru, penulis makalah tidak menemukan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Muhammad Mustafa Yusuf, Muhammad Amin, dan Nugrahaningsih.
Jurnal kedua, The Development of Effectiveness of Motion Graphic Animation Videos to Improve Primary School Student Science Learning Outcome. Permasalahan yang diungkap untuk mengkaji bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi akibat pembelajaran yang berpusat pada guru dengan menyediakan media pembelajaran yang inovatif. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan dan keefektifan media video motion graphic pada siswa sekolah dasar dalam pembelajaran mata pelajaran IPA. Permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini menemukan adanya kebutuhan untuk mengembangkan media audiovisual yang interaktif. Hasil uji T menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar kognitif yang signifikan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dengan demikian, media video grafik gerak interaktif yang dikembangkan layak dan terbukti efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 sekolah dasar. Solusi yang diberikan peneliti. Animasi video juga menghindarkan siswa dari kejenuhan karena dapat menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan, santai dan lucu, serta tetap mengakomodir aspek utama unsur materi pembelajaran. Buatlah media menjadi hal menarik. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Pandangan para guru fisika Malaysia tentang penggunaan kartun dalam pembelajaran fisika, studi mereka menemukan bahwa siswa memiliki persepsi positif tentang penggunaan kartun dalam pembelajaran di kelas. Penggunaan video kartun dapat membangun lingkungan yang positif dengan merangsang imajinasi dan kreativitas siswa. Subjek atau sampel yang digunakan melibatkan 27 siswa kelas 5. Temuan penelitian terbaru oleh Muhammad Hanif tidak ditemukan. Jurnal ketiga, yang berjudul Development of Learning Media of Animation Video as Learning Source of Cultural and Craft Art. Permasalahan yang diungkap, seperti apa media pengembangan pembelajaran video animasi untuk guru SD dalam pembelajaran budaya seni dan kriya. Seberapa efektifkah media pembelajaran video animasi dalam pembelajaran seni budaya dan kriya? Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat bentuk media pembelajaran pengembangan video animasi bagi guru sekolah dasar dalam pembelajaran seni dan kriya budaya, serta mendeskripsikan keefektifan media pembelajaran video animasi dalam pembelajaran seni dan kriya budaya. Permasalahan yang ditemukan, pembelajaran tidak berjalan secara alami, suasana mencekam, situasi terpaksa harus menyesuaikan diri dengan guru teladan. Penjelasan materi selalu dari guru, sehingga pembelajaran tetap guru center. Ketika guru menjelaskan dan menjawab pertanyaan, media belum optimal. Media pembelajaran yang digunakan guru berupa gambar yang tidak berwarna dan tidak menarik. Waktu belajar terlalu lama sehingga banyak waktu yang terbuang percuma. Solusi yang diberikan peneliti. Validator menyarankan agar dalam penyajian volumenya tidak terlalu keras, agar lagu-lagu yang terdapat pada media tersebut tidak mengganggu penggunaan media. Kelebihan dan dampak dalam dunia pendidikan. Produk yang dihasilkan sudah diuji dan direvisi, sehingga media tersebut sudah layak digunakan untuk pembelajaran seni budaya dan kerajinan bagi siswa sekolah dasar. Siswa termotivasi dan berhasil mengikuti kegiatan pembelajaran. Subjek atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 di Semarang Barat. Temuan penelitian terbaru dari Atif Nurharini dan Yuyarti itu belum ditemukan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.